Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini dan besok ya. Hari ini tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan besok tanggal 6 Desember 2023 ya besok ya. Jadi pada saat saya bahas ini sesi satu break ya. Seperti biasanya saya akan bahas sekitar 6 saham per video. Ini bagian pertama. Nanti bagian kedua berlanjut ke video yang lainnya, linknya dari video deskripsi bawah ini. Jadi totalnya ada sekitar 12 saham ya yang saya bahas untuk hari ini dan besok. Jadi saya mulai dulu dengan sharing screen-nya. Untuk yang pertama, oh ya, maaf sebelumnya saya akan bahas mengenai event yang akan datang ya hari Sabtu ini ya. Jadi saya adakan event gathering ya seperti biasanya weekly market outlook meeting. Jadi saya adakan weekly outlook meeting ini setiap Sabtu ya, malam Minggu ya. Jadi untuk Sabtu ini tanggal 9 Desember 2023 itu jamnya pagi ya, jam 9 sampai jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebentar saya lihatkan ya. Ini ya. Jadi meetingnya pakai Zoom, linknya untuk sign up ya, untuk daftar ada di video deskripsi di bawah ini. Jam 9 sampai jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat ya, pagi ya. Jadi sekitar 1 jam setengahan kita akan bahas saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datang sambil eh, untuk sesi tanya jawab ya seperti itu ya. Jadi meeting ini saya adakan rutin, tujuannya memang free ya. Jadi tujuannya supaya kita itu rajin untuk belajar, tetap semangat ya, mengikuti perkembangan market seperti itu ya, ke arahnya ke depannya seperti apa ya, tetap semangat ya. Karena pengalaman saya dari 2013 sampai sekarang ya, kalau misalnya kita itu trading nggak ada yang support kita atau yang misalnya bantuin kita tiap hari, kadang-kadang kita itu down ya. Ya kalau marketnya bullish terus sih kita semangat terus ya, tapi kalau marketnya lagi down, gimana ini Pak Sunar? Terus kadang-kadang saya itu sering disampatin ya, 1 minggu itu paling tidak ya ada 4 kali lah, empat kalian gitu ya seperti itu ya. Jadi setiap hari, hampir setiap hari lah itu ada yang sambat istilahnya curhat lah seperti itu ya, bahasa Indonesianya curhat. Dia itu nyangkut di saham ini, gimana Pak Sunar pasang stop loss-nya di mana ya seperti itu ya. Terus rugi saya sudah mendalam ini Pak Sunar, apakah bisa naik atau gimana? Biasanya ada yang tanya ke saya seperti itu. Jadi harapan saya sih lebih baik Anda tanya di meeting aja, ya nggak usah kasih tahu jumlah rupiahnya sih, hanya average-nya aja kalau mau, kalau nggak mau ya nggak usah, tinggal kasih tahu aja Pak Sunar saya nyangkut di saham ini lumayan banyak gitu ya. Kira-kira bagaimana seperti itu ya. Jadi nanti saya jawab juga. eh, Intinya di sini adalah kita support bersama ya, kita maju bersama. Jadi tetap eh, positif juga ya, positif thinking ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya saya sharekan sahamnya langsung. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk AMMN ya seperti itu ya. Nah di grup saya tadi ada yang tanya Pak Sunar, ada satu yang tanyanya sudah betul ya. Apakah uptrendnya masih bagus? Nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai uptrendnya, ini kalau kita lihat MA20-nya melandai ya. Jadi nggak seperti sebelumnya dia naik-naik, ini sudah melandai, kecenderungan turun dan harganya di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau kita bicara mengenai trennya, itu kita lihat jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Kalau jangka panjangnya ini masih uptrendnya masih bullish ya, walaupun MA20-nya mendatar dan harganya bawah MA20-nya. Tapi karena dia eh, sebelumnya naik tinggi dan ini uptrendnya sudah masih cukup bagus ya seperti itu ya kalau jangka panjang. Kalau jangka menengah juga sama, kurang lebih masih cukup bagus ya seperti itu ya. Nah untuk jangka pendeknya memang ini walaupun sudah 2 candle hijau 2 hari ini ya, tapi dia itu masih belum terlalu aman ya. Kalau Anda mau buy atau buyback lebih baik tunggu kalau naik ke atas 7.000 ya. Karena kalau masih di bawah 7.000 untuk AMMN ini masih resiko untuk turun lagi ya. Jadi Anda mau buyback boleh aja sih nggak ngelarang, tapi pasang stop lossnya di 6250 dan 5875 ya. Itu kalau mau buyback, jadi buy-nya bertahap aja, atau kalau mau buy sekarang juga boleh. Atau kalau misalnya mau tunggu buy high sell higher, ya tunggu aja naik ke atas 6675 sebelum penutupannya hari ini ya, sore ini ya, tanggal 5 Desember, Anda beli atau besok paginya, selama dia naik bertahan di atasnya 6675, Anda mau buy silakan ya, pagi-pagi besok juga bisa Mas An. Nah, naik ke atas 7.000 kita tambah lagi average up, target price berikutnya 7.500, 8.000 dan 8.500. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar ya? Pertanyaan seperti itu ya. Jadi tadi itu sudah terjawab ya. Jangka pendeknya trennya itu memang masih cenderung downtrend walaupun cuma di sini kalau kita lihat kan 2 candle hijau ya, tapi ini masih cuma 2 hari ya. Kita belum pasti banget ya. Jadi kalau dari penurunan sebelumnya ini sudah tergolong resiko ya dalam jangka pendeknya seperti itu ya. Ada kemungkinan dia sideways di area 58,5
kosong ya, 5.800 sampai dengan 7 ribuan ya. Ada kemungkinan dia sideways seperti itu ya, sebelum nanti arahnya nanti balik lagi ke atas atau ke bawah ya. Jadi yang penting di sini adalah pasang trailing stopnya dan juga stop lossnya ya. Kalau misalnya sudah beli di atas nyangkut ya, jadi stop loss kalau dia turun lagi di bawah 6250 jual dulu 50%, turun di bawah 5875 ya jual dulu semuanya ya. Jadi kalau ditanya AMMN gimana ya itu jawabannya ya seperti itu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SGIR ya. SGIR ini sebelumnya sudah pernah saya bahas. Area buy and weakness saya kasih di 1900 dan 1600. Tapi nggak dikasih karena di sini uptrendnya dia lumayan bagus ya. Memang konsolidasi sebelumnya ya. Antara sekitar 2050 sampai dengan ini kalau kita lihat sekitar 2200-an ya konsolidasi. Nah, hari ini dia naik tinggi ya. Ada apa Pak Sunar? Saya terus terang nggak lihat beritanya. Kalau Anda ingin tahu beritanya, cek sendiri ya. Saya di sini fokusnya ke eh, price action-nya atau pergerakan harga sahamnya. Nah, di sini dia sudah breakout ya. Dari swing high sebelumnya di 2430 dia sudah di atasnya. Kalau mau buy langsung boleh atau kalau yang masih takut ya tunggu aja buy weakness di 1900 atau nanti di EMA 20-nya ya sekitar 2050 atau 2240 paling dekat ya. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher. Naik ke atasnya 2440 2450 ya. High-nya sampai sesi satu break ya tanggal 5 Desember ini ya. Kalau naik ke atas 2450 kita buy, naik lagi breakout ke atasnya 2600 atau 2650 kurang lebih ya. Ini swing high sebelumnya ya. Kita boleh tambah lagi untuk average up. Nah, setelah 2600 target price berikutnya di mana Pak Sunar? Nah, saya pakai acuan aja. Ini kan sebelumnya 2240 ini sekitar 2600-an. Jadi kurang lebih sekitar 400 rupiah ya. Jadi setelah 2600 maka target price berikutnya adalah sekitar 3000. Itu cara gampangnya seperti itu ya. Jadi menentukan trading range-nya seperti lantai bangunan antara lantai satu, lantai dua itu harusnya jaraknya ya antara lantai dengan langit-langitnya harusnya sama ya. Asumsinya seperti itu kalau misalnya mau gampangnya ya. Tapi kalau Anda mau pakai yang rumit, pakai Fibonacci extension ya silakan atau pakai Elliott wave ya silakan atau pakai gun seperti itu ya. Prinsipal dari gun fan gitu ya. Silakan juga terserah. Tapi saya pakai sini pakai gampangnya aja pakai trading range yang mudah dimengerti ya seperti itu ya. Karena pengalaman saya dulu tuh setiap minggu sering mengadakan kayak edukasi seperti analisa teknikal seperti GAPI MMA, kemudian Dow Jones Channel, Bollinger Band, MACD, stokastik, penggunaan momentum ya. MACD itu pernah saya bahas di satu gathering ya waktu itu ya. Eh, Technical banget ya, benar-benar deep ya. Nah, ternyata eh, feedbacknya yang saya terima ya itu banyak yang beberapa mereka itu nggak mudeng ya ya karena mungkin terlalu rumit ya terlalu complicated ya mungkin mereka fondasinya belum terlalu kuat jadi sekarang saya weekly meetingnya itu saya lebih cenderungan langsung ke saham-sahamnya aja sambil penerapannya ya daripada teori yang begitu dalam nanti nggak diterapkan ya sama saja nanti ceritanya ya sama saja nanti ya sama aja kita nggak belajar apa-apa ya Fri, ya. Jadi di sini setiap minggu jangan lupa nanti sign up ya tadi sudah saya bilang mengenai event hari Sabtu ini. Jadi kalau naik breakout ke atas 2600 ini target price berikutnya 3000 masih cukup bagus untuk SGR. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian ya seperti itu ya. Nah, Bapak Sunar, ini kan dua candle hijau, kemudian besoknya dia koreksi ya. Higher high tapi dia koreksi. Apakah kita tunggu koreksi? Ya terserah Anda. Anda mau tunggu koreksi boleh di 1900, 2050 atau 2240. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya seperti itu ya. Jangan terlalu kaku. Misalnya, oh Pak Sunar, ini dua candle paling besok cuma higher high terus kemudian pullback. Belum tentu ya. Bisa saja dia breakout malah naik ke 3000 bisa. Ya, ya nggak pasti juga ya seperti itu ya. Yang penting pasang trade stopnya atau stop lossnya. Itu aja cukup ya. Oke, berikutnya PTRO. Ada apa Pak Suntar PTRO terbang tinggi ya? Sebenarnya PTRO ini kalau yang ngikutin berbayar saya ya, channel tools berbayar saya, ini saya tunjukkan, saya ada tools berbayar pakai Telegram, bentuknya channel private alert ya. Jadi alert ini seperti alarm ya, jadi memberikan kita signal kalau ada saham-saham yang potensial untuk buy, ketika dia price-nya breakout, didukung dengan momentum ya, seperti itu ya, dan volume atau konfirmasi ya, untuk konfirmasinya. Tapi nggak selalu volume untuk konfirmasinya. Kadang-kadang kalau price-nya sudah mendukung, momentumnya mendukung, tinggal volumenya kadang-kadang kurang ya, tapi dia kirim alertnya ya seperti itu ya. Jadi untuk seperti itu tadi ya PTRO pagi-pagi dia langsung kirim alert ya, kirim notifikasi ya seperti itu ya. Nah ini ya untuk PTRO ya. Sebelumnya ini kan kalau kita lihat untuk PTRO ini sudah kirim signalnya ini ya 4.200 ya. Mulai dari kalau kita lihat di sini sebentar, ini sebelumnya ya. Jadi ini average up PTRO yang 4.200 ya, tanggal 4 ya seperti itu ya.
Kemudian kalau kita perhatikan di sini kan ini sebentar ya. Kemarin ya kalau kita lihat kan dia PTRO dia ditutup 4.200 ya, high-nya sempat sampai 4.310. Ya kan hari ini dia melambung naik tinggi, begitu dia naik lagi itu botnya akan mengirimkan alert lagi. Jadi dia average up PTRO 4.310 ya seperti itu ya. Sebentar nanti share-nya agak error ya ini ya. Jadi PTRO ini sudah ada live alert-nya dua kali ya. Pertama hari Senin naik ke atas 4.200 average up ya. Sebelumnya ada sih 4.000 ya, itu hari Jumat tanggal 1 Desember ya. Ya, kalau mau diurut ke belakang lagi itu 1 Desember ya. Jadi yang ngikutin average up Senin sudah ada, terus tadi pagi jam 9.01 ya, itu langsung kirim alert ya. Begitu dia breakout, dia akan kirim alert. Ini real time ya, ya seperti itu ya. Jadi ada yang sebelumnya ya, tapi sama lain ya, pernah ada feedback, "Loh Pak Sunar, alertnya kok terlambat gitu ya." Sebenarnya bukan terlambat sih ya. Ini kalau kita cek 9.01 itu real time ya. Langsung dia kirim, nggak sampai 1 menitan ya seperti itu ya. Biasanya cepat kok ya, nggak sampai 1 menit dia langsung kirim ya. Kalau beda 1 menit biasanya cuma mungkin di menit 1 menit lebih 50 detik gitu ya. Jadi mungkin ada delay sedikit tapi nggak sampai 1 menit dia langsung kirim. Tapi kadang-kadang memang tuh tiba-tiba naik tinggi Pak Suntar. Alatnya terlambat tuh enggak ya karena kan memang lonjakannya terlalu cepat ya. Memang kita kan nggak bisa ngatur ya seperti itu ya. Nah, kalau dari sebelumnya kan belum naik memang ya, belum terbang ya, hanya naik berapa aja, tapi hari ini memang terbang ya seperti itu ya. Ini sudah dikasih tahu stop lossnya berapa, terus target price-nya berapa seperti itu ya. Enak kan sudah ada alertnya. Ini nggak terlalu mahal sih toolsnya sih. Perharinya nggak sampai Rp2.000 hitungannya ya. Memang berbayar karena ada biaya yang seharus saya tanggung ya. Jadi nggak bisa free 100%. Tapi ada yang free-nya juga. Linknya dari video deskripsi by ini. Tapi nggak real time ya. Hanya screenshotnya yang sudah terjadi ya. Nggak real time. Itu yang free. Nah kalau kita lihat di sini, ini kan kalau ditarik garis support resistance ya. Saya pakai acuan dari swing hanya di sini ya. Kalau nggak salah PTRO ini naik karena ada korporasi pergantian direksi atau gimana gitu ya. Seingat saya gitu ya. Nah ini dari swing high sebelumnya 4450. Kemudian swing high yang terakhir berikutnya di sini ya. Sebelumnya ya itu 4930. Jadi kalau yang sudah punya untuk PTRO, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kalau nyangkut di atas 4930, kemudian bawahnya lagi 4450. Ya, mungkin ada yang bilang, "Oh Pak Sunar terlalu jauh nih. Kalau misalnya pasang stop lossnya di 4450 atau bahkan 4930 terlalu jauh karena mungkin kan harganya 5250 kan menurut plan terakhir." Nah, biasanya strateginya kalau eh, candlestick-nya ini panjang banget bodinya sampai arah, itu strateginya kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, kita lihat di hourly, intraday ya. Jadi kita lihat dari low yang sebelumnya. Kalau dia lower low ya berarti itu saatnya untuk pasang trailing stop-nya di situ. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini di hourly-nya kelihatan ini low-nya di 4980 ya sebenarnya gitu. Jadi kalau turun di bawah 4980 lebih baik kita jual dulu ya sebagian 50% ya. Nah, kalau turun lagi dari 4980 ini kan panjang juga ini Pak Sunar candlenya di sini ya. Jadi sambil saya kasih edukasi di oh panjang Mas Sunar, pasang trailing stop-nya di mana setelah 4980. Nah, ini kan hourly per jamnya. Nah, kita turun lagi ke time frame-nya yang lebih pendek ya. Jadi ke intraday yang ini per menitnya ya. Nah, di per menitnya ini setelah 4980 ini kita bisa pakai acuan di sini. Ini kurang lebih sebelum dia breakout ya. Jadi kita bisa pakai pas 930 atau ini dari sini sekitar 4.800 ya seperti itu ya. Jadi Anda terserah pasang trade stop-nya di pas 930 atau 4.980 terserah. Tapi maksimum trade stop-nya di 4.800 saja. Karena kalau turun di banyak 4.800 dia turunnya lumayan dalam ya. Ya, jadi itu strateginya ya. Kalau candlestick-nya bodinya full tinggi arah ya kita pakai time hourly atau intraday untuk trailing stop-nya. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk care. Care ini volumenya nanjak tinggi, nggak tahu ini saham repo atau enggak ya. Kalau nggak salah ini termasuk salah satu saham repo ya, seperti itu ya. Memang dia sebelumnya nggak liquid ya, atau kurang liquid lah. Tiba-tiba dia 3 hari terakhir dia liquid. Ah, ini akumulasi atau distribusi Pak Sunar ya. Ya kalau trennya ke bawah ya kecenderungan masih ah, distribusi ya, karena dia masih belum ada tanda-tanda untuk mulai rebound seperti itu ya. Ah, karena kalau kita lihat ini care ini masih bisa turun lagi ya seperti itu ya. Kalau misalnya dia masih belum berhasil naik ke atasnya ini ya, MA20-nya seperti itu ya. Apakah ini akumulasi Pak Sunar? Biasanya kan di bawah kan akumulasi, belum tentu sih ya. Jadi nggak ada teori akumulasi itu harus di bawah atau distribusi harus di atas, enggak ya.
Kalau dia downtrendnya masih kuat, ya ada kemungkinan distribusi lagi ya. Ada lagi bandar yang lagi mau jualan juga bisa aja seperti itu ya. Jadi nggak pasti kalau akumulasi itu di bawah, distribusi di atas enggak ya, nggak selalu. Nah ini kita lihat itu kalau dari bukunya Anna Colling ya, nanti Anda bisa baca sendiri ya eh, ilmunya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau untuk care ini kalau mau buy lebih baik tunggu naik ke atas 204, tapi jangan terlalu agresif ya, karena fluktuasinya tinggi. Ekornya sering panjang ke atas ya ini ya. Jadi setelah 204 ini 260 target price-nya atau pakai acuan tengah-tengahnya 232. Jadi naik ke atas 204 kita buy, naik ke atas 232 tambah lagi target price-nya 260, kemudian target price berikutnya sekitar agak jauh ya 342 kalau dari swing high sebelumnya di sini. Jadi memang fluktuasinya tinggi, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Kalau sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 162 di sini ya. Jadi kalau turun banyak 162 lebih baik jual dulu semuanya. Itu kalau yang punya care. Kalau maksimum stop loss-nya ya di 136 ya, jauh banget tapi ya. Tapi kalau terlalu jauh ya pakai 162 aja cukup ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk care. Berikutnya Arto. Hari ini kalau salah ada yang tanya juga, tapi ada yang bantu jawab juga ya. Di YouTube saya sudah sering banget dibahas ya, analisa saham harian, analisa saham mingguan, di weekly meeting juga ada. Harusnya sih kalau sudah ngikutin channel saya, sudah mencatat ya. Jangan lupa mencatat ya. Jadi budayakan itu memang sih kalau kita dulu sekolah kan malu bertanya sesat di jalan ya. Tapi kalau banyak bertanya, malu-maluin ya seperti itu ya. Sungguhan, kalau malu bertanya memang sesat di jalan. Bagus sih kalau bertanya kalau nggak ngerti ya. Tapi kalau banyak bertanya itu ya malu-maluin ya. Apalagi kalau sudah pernah dibuat videonya seperti itu ya. Terus terang aja saya nggak mau nyindir orang lain nggak ya maaf aja. Tapi saya itu maunya Anda itu disiplin ya. Karena kalau kita bicara mengenai trading di saham atau investasi di saham, Anda tidak akan sukses kalau nggak bisa sabar, nggak bisa fokus, nggak bisa disiplin. Nggak pasti pasti nggak bisa sukses. Bukan saya mendoakannya jelek, enggak, saya doakan yang baik. Tapi memang kenyataannya gitu. Kalau nggak sabaran ya, kemungkinan besar bisa gagal di saham. Terus nggak fokus, wah itu payah lagi ya. Sudah punya saham, uptrendnya masih bagus, dicolek teman terus dijual, akhirnya yang sebelumnya dia hold, breakout, yang punyanya temennya yang naik tinggi, akhirnya koreksi ya turun dalam ya, ya akhirnya ketinggalan malah rugi ya karena beli di atas waktu ikut-ikutan teman ya nggak fokus karena ya kemudian disiplin itu yang paling penting. Kalau turun ya jual dulu cut loss ya, tapi kalau misalnya wah setelah saya cut loss kok balik lagi ke arah ke atas Pak Sunar ya, kita lihat trennya kalau uptrendnya lanjut atau sudah mulai berbalik arah dari downtrend ke uptrend atau downtrend mulai ke sideways walaupun masih di bawah ya kita boleh mulai buyback pencicil ya kurang lebih seperti itu. Di sini trading range-nya lumayan lebar ya, 10% ya, antara 3.000 sampai 3.300. Terserah Anda sih, kalau mau buy sekarang boleh aja. Buy on weakness areanya sudah saya berikan 3.000, 2.720 dan 2.400. Itu 2.400 maksimum ya, buy on weakness ya. Buy on weakness itu bukan berarti turun langsung beli ya, enggak ya. Turun langsung beli itu bukan buy on weakness namanya. Tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Nah, tunggu rebound mantul ke atas, kita berusaha buy. Ini MA20-nya masih belum dites ya, jadi kalau mau nunggu di bawah ya sabar aja. Ya bukan berarti saya mendoakan turun, enggak ya. Sudah naik jangan didoakan turun ya. Itu saran saya ya. Karena takutnya doanya dikabulkan turun nggak naik-naik ya. Makin turun lagi makin turun. Ya kalau nanti naiknya cuma 1 bulan 2 bulan, kalau sampai 1 tahun 2 tahun baru naik atau 3 tahun, apakah Anda bisa hold selama itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Naik ke atas 3.300 baik atau tambah lagi ya sudah punya naik ke atas 3520 tambah lagi target price berikutnya 3850, 4880 dan 6600. Nah, untuk Arto apakah mungkin untuk bagger Pak Sunar? Mungkin ya. Jadi nggak ada kata ketinggian atau ketinggalan. Enggak. Saya nggak pernah pakai istilah ketinggian atau ketinggalan. Yang penting pertanyaannya yang harus kita jawab adalah apakah uptrendnya masih bagus, masih kuat, masih valid, ya. Jangan tanya terus apakah masih bisa naik ya, apakah masih bisa ke 4.000 atau ke 5.000 untuk Arto ini contohnya seperti itu, atau ke 6.000 atau balik ke 10.000. Ya nggak tahu, ya seperti itu. Terus terang aja nggak tahu. Yang penting selalu ditanyakan adalah apakah uptrendnya masih bagus, ya seperti itu ya. Jangan lupa juga pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Cukup ya. Berikutnya cuan, apa hubungannya dengan PTRO Pak Sunar ya? Mungkin aja kalau dicocok-cocokkan ada, tapi saya nggak ngikutin aksi korporasinya. Cuan ini masih bisa naik lagi kan? Ini sudah saya buat videonya sebelumnya ya. Buy high, sell higher ya. Kemarin ini saya kasih lihat ya. Jadi kadang-kadang kita itu pikirannya jangan salah mindsetnya ini ya sebelumnya ya. Cuan itu kapan ya? Ini ya. Analisa saham untuk tanggal 4 sampai 5 Desember ya. Ini saya buatnya kemarin siang sebelum marketnya tutup. Jadi ada kesempatan untuk buy ya. Nggak ada kata-kata lambat karena sebelumnya ada yang bilang Pak Sunar
bikinnya end of day aja ya supaya nggak terlambat. Enggak juga sih ya. Karena kalau saya push di sesi satu break sebelum penutupan kalau bagus Anda bisa beli seperti cuan ini ya. Ya, buy high sell higher kan sudah saya sebutkan. Bukan karena sudah naik ya, terus nggak bisa naik lagi. Jangan punya mindset seperti itu, ketinggalan, ketinggian. Yang penting adalah yang pertama, apakah trennya masih bagus. Yang kedua, apakah siap menanggung resikonya karena dia fluktuasinya tinggi. Nah, contohnya cuan ini karena naiknya tinggi ya dia bisa drop dalam seperti ini ya tiba-tiba drop tapi dia kurang ajar ini ya. Balik lagi ke atas nih Pak Sunter, waduh kurang ajar banget nih ya. Seperti itu. Ya memang begitulah market ya, nggak ada yang bisa ngatur ya. Eh, nah ini di sini kalau yang sudah punya ya pasang aja. Nah, tadi stopnya atau stop lossnya pakai low-nya hari ini 9475, kemudian ngikutin garis saya 9000, kalau 8400 terlalu jauh ya. Yang mau buy on weakness, ini yang bawah saya hapus saja. Kalau terlalu bawah ya, itu bukan buy on weakness ya, terlalu resiko. Jadi maksimum buy on weakness di area 7200 saja, itu maksimum. Nanti dia testing MA20-nya ya. Kayak seperti ini ya. Kan dia kan naik tinggi meninggalkan MA20-nya ini ya. Ini kan MA20-nya ini naik tinggi ya meninggalkan MA20-nya. Suatu saat pasti diuji, dipotong dari atas ke bawah, kemudian potong lagi ke atas. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, itulah kesempatan untuk buy on weakness. Jadi market itu selalu kasih kesempatan ya. Jangan sudah naik didoakan turun ya. Ya seperti itu. Anda kebayang nggak kalau sudah naik di sini gara-gara Anda pengen murah Anda doakan turun ya seperti itu ya. Buktinya ada orang yang sudah hold dia pasti bisa cuan lagi loh, profit lagi ya. Seperti itu ya. Apa nggak merasa bersalah tuh kalau kita doakan turun tuh gara-gara kita pengen murah. Padahal marketnya kasih kesempatan ini memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian motong lagi dari bawah ke atas, MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Ya perkara Anda ketinggalan nggak mau beli kan salahnya Anda sendiri ya. Ya seperti itu ya. Nah di sini misalnya kalau breakout ya, ini kan hanya hari ini di 1050. Kalau mau tambah lagi boleh nggak Mas? Boleh. Naik ke atas 10.200 tambah lagi atau buy hasil lain yang sebelumnya. Nah, saya pakai acuan setiap kelipatan Rp600 ya. Jadi setelah 10.200 berikutnya adalah 10.800, kemudian Rp600 lagi, berikutnya lagi 11.200. Ya, mungkin ada yang tahu, Pak Sunar, ini maaf 11.400 ya. Ya, kayak yang tahu Pak Sunar, ini ada aksi koperasi nggak ya? Saya nggak tahu ya. Kenapa kok digoreng terus naik terus? Katanya sih sentimen proyek-proyek gede yang nilainya triliunan gitu ya. Tapi saya fokusnya di sini adalah pergerakan harga sahamnya. Yang penting adalah kalau tahu ini fluktuasinya tinggi, Anda harus siap resikonya. Jangan sampai Anda itu egois menang sendiri mau cuan tapi nggak siap menanggung resikonya ya. Nanti ujung-ujungnya nyalakan Pak Sunar ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk TPIA. Oh ini sudah 6 ya. Jadi ini bersambung ke bagian kedua aja. Tadi sudah saya bahas 6 saham. Ini masih sesi satu break ya, tanggal 5 Desember 2023. Jangan lupa untuk subscribe, like ya, yang barusan join, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian di akhir video, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.